Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, Sukihoto, Namo Buddhaya. Nah, jadi pada hari ini kita bersyukur karena kita masih memiliki karma baik, ya. Karma baik ini ditunjang dari kesehatan kita, ditunjang dari kondisi-kondisi kita saat ini, sehingga karma baik kita mengkondisikan kita untuk kembali melakukan kebajikan. Ya, tentunya kita harus bersyukur karena walaupun di saat seperti ini banyak orang-orang ya yang sedang menderita, tetapi Anda masih memiliki simpanan jasa kebajikan, di mana simpanan jasa kebajikan ini kita akan gunakan. Ya, kalau kita bilang secara istilah ekonomi, kita akan reinvestasi. Kita akan investasikan kembali, tentunya dengan harapan apa? Dengan harapan mendapatkan kebajikan yang lebih besar lagi, baik di masa saat ini maupun di masa mendatang. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, ya, di rumah masing-masing, kita berusaha untuk apa? Untuk melakukan kebajikan ini. Yang Anda lakukan adalah untuk Anda sendiri, ya. Bukan untuk Bante. Ya, jadi bukan untuk Bante, tetapi untuk kebahagiaan Anda sendiri. Tadi pagi waktu ceramah, sebenarnya kata-kata ini Bante kemarin waktu meeting, di dalam meeting disebutkan bahwa saat ini ya kan siapapun tidak bisa kita nggak yakin, kita nggak tahu siapa sih yang bisa tahu kita akan sakit, siapa yang tahu kita akan meninggal karena COVID-19, nggak ada yang tahu ya. Coba Bante tanya kepada Bapak Ibu di rumah, kita bersama-sama merenungkan ya, kita bersama-sama merenungkan bahwa kalau apakah ada jaminan kalau Bapak Ibu di rumah punya uang, apakah menjamin bahwa kita tidak bisa terkena COVID? Ya, apakah ada jaminan? Apakah ada jaminan kebahagiaan ataupun di sini kita bilang keselamatan dari wabah penyakit? Ya, jadi walaupun kita memiliki uang yang berlebih, tetapi juga yang namanya wabah penyakit pasti kita akan bisa sakit ya. Bahkan di India, ada di India, Bante pernah lihat di awal-awal ya. Dia bikin masker N95 itu dari emas. Ya, jadi masker yang dipakai itu dari emas. Ya, coba Bapak Ibu bayangkan ya. Masker dari emas. Nah, kira-kira bisa nggak menghentikan penyakit? Ya, nggak bisa ya. Walaupun maskernya lebih mahal daripada N95 kita karena terbuat dari emas, tetapi juga nggak bisa menghentikan penyakit. Oleh karena itulah kondisi daripada kekuatan keuangan kita, kekayaan kita tidak bisa membawa kita melewati atau mendapatkan keselamatan. Ya, keselamatan itu susah untuk didapat kalau kita hanya memikirkan, ya kan saya punya uang, ya. Jadi keselamatan itu nggak bisa dibeli Bapak Ibu. Jadi nggak ada tiket tuh. Kalau mau selamat bayar 1 M, nggak ada. Ya, nggak ada. Ya, banyak juga orang yang super duper kaya juga meninggal karena COVID. Ya, jadi di sini yang pertama kita bilang kekayaan kita nggak menjamin bahwa kita akan selamat dan kita akan bahagia. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah kekuasaan kita. Ya, apakah setelah kita berkuasa, apakah karena kita memiliki followers atau pengikut yang banyak, apakah ketika Bapak Ibu sebagai seorang puncak daripada suatu perusahaan atau bahkan suatu negara, apakah bisa melewati yang namanya penyakit ini? Jawabannya juga nggak bisa ya.
Kita lihat Presiden Donald Trump juga kena. Tadi atau kemarin Presiden dari Prancis juga kena. Ya, kalau kita mau bilang sudah sebagaimana protokol untuk VVIP. Tetapi walaupun memiliki kekuasaan, tidak menjamin untuk tidak sakit, tidak menjamin untuk tidak selamat. Ya, sehingga dua, untuk selamat uang dan kekuasaan saja tidak cukup. Ya, padahal uang dan kekuasaan ini yang kita cari seumur hidup selama kita ada di dunia ini, selama kita menjadi manusia. Ternyata dua-duanya ini tidak bisa menyelamatkan kita dari ini, penyakit. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu, untuk menyelamatkan diri kita sendiri, yang terakhir adalah bagaimana kita mempraktekkan dhamma. Ya, dhamma yang kita praktekkan apa? Simple, Anda menggunakan masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan stay at home. Ya, itu adalah suatu protokol, suatu dhamma. Dhamma di sini adalah dhamma kebenaran. Kalau kita melakukan itu, maka kita nggak sakit, ya, terhindar dari wabah penyakit. Nah, berarti untuk membuat diri kita selamat, kita harus praktis, kita harus berupaya, kita harus berusaha untuk menjaga. Ternyata untuk menjaga ini benar-benar susah, ya kan? Untuk menjaga orang mengikuti protokol kesehatan susah. Nah, pada akhirnya semakin banyak ya korban yang timbul. Padahal kalau kita menjaga protokol kesehatan, ya kita akan selamat. Nah, sama pada halnya dengan menjaga protokol kesehatan dengan menjaga pikiran kita. Pada hari ini kita bermeditasi tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk selamat dan bahagia. Tetapi karena manusia fokus kepada kekuasaan dan kekayaan, maka sangat sedikit sangat sedikit orang yang mau mencari keselamatan dengan caranya. Ya, caranya di situ yaitu bermeditasi. Jadi Bapak Ibu jangan heran ketika disuruh, kok bermeditasi orangnya kabur? Iya, karena orang yang cari selamat itu lebih sedikit dibanding dengan orang yang cari duit dan kekayaan. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini harus bahagia. Karena kenapa? Oh, ternyata hari ini saya mau cari selamat. Saya mau cari bahagia agar apa? Terbebas dari semua penderitaan, terbebas dari lahir, tua, sakit, dan mati di masa mendatang, dan juga terhapusnya duka, ya. Nah, jadi inilah kenapa kita ada di sini, karena kita mau selamat. Kita mau selamat dan kita kapok daripada terlahir terus-menerus selama di alam samsara. Kenapa sedikit? Ya, karena sedikit yang sadar, ya. Yang lain belum sadar, ya kan? Yang lain masih cari yang dua yang tadi. Ya, dengan mengharapkan memiliki kekayaan, memiliki kekuasaan, mereka bisa selamat. Ya, tetapi keselamatan kita harus cari, kita harus develop, kita harus perjuangkan untuk bisa Anda dapatkan. Ya, oleh karena itulah ini adalah alasan kenapa kita melatih diri kita Bapak Ibu ya, untuk menyelamatkan diri kita dan untuk menjaga makhluk lain agar mereka juga berbahagia. Nah, jadi ini alasan kenapa kita bermeditasi dan kita menjaga keselamatan pikiran kita dari mana? Dari 5 racun ya. Jadi kita berusaha menjaga pikiran kita dari 5 racun indria kita. 5 racun Bante sudah ulang-ulang berapa kali ya. Racun yang pertama adalah keserakahan kita yang berbentuk kemelekatan kita, kebodohan kita atau moha, kebencian kita, iri hati kita, dan kesombongan kita. Racun ini mengikuti kita 24 jam Bapak Ibu.
Anda tidur, Anda juga bisa mimpi Anda marah sama orang. Ya, Anda lagi tidur, Anda juga bisa mimpi mau mau buka brankas yang ada emas semua. Ya kan? Anda juga tidur, bisa mimpi juga. Ya kan? Anda misalnya kasih tunjuk ke teman-teman Anda punya mobil Jaguar yang baru. Berarti racun pikiran ini melekat dengan kita 24 jam. Nah, sekarang kalau kita tidak menyelamatkan pikiran kita, maka apakah kita bisa bebas dari racun ini atau tidak? Atau malah kita keracunan, ya, karena racun ini 24 jam dengan diri kita. Nah, oleh karena itulah Buddha mengajarkan kita, ayo sadar ya. Ayo sadar, ayo bermeditasi. Ya. Tetapi kenyataannya ya seperti tadi Bante bilang ya, kalau yang mau cari selamat susah ya kan, lebih banyak yang suka kehidupan lampau maupun kehidupan yang akan datang. Ya, makanya itu nggak apa-apa, tetapi Bapak Ibu di sini berusaha ya, kita berusaha saat ini untuk mulai menjaga postur Anda ya. Bermeditasi kita perlu postur yang bagus. Postur yang bagus ini akan menunjang chi atau energi di dalam tubuh kita sehingga ketika Bapak Ibu bermeditasi, Bapak Ibu nggak cepat ngantuk. Bapak Ibu peredaran energinya lancar sehingga halangan-halangan fisik dapat terlewati ya. Maka itulah diperlukan postur tubuh yang bagus sebelum kita bermeditasi. Kalau kita duduk bermeditasi dengan postur yang kurang baik, maka durasi waktu dari meditasi itu kita akan lebih sedikit ya, lebih sedikit. Nah, kita atur postur kita seperti ini. Jika Bapak Ibu duduk di kursi, kemudian jika Bapak Ibu yang sedang duduk di lantai atau di karpet, Bapak Ibu bisa duduk dengan postur seperti ini. Bisa memilih salah satu dari postur yang duduk di karpet. Nah, setelah Bapak Ibu bisa duduk dengan baik, kemudian Bapak Ibu juga memperhatikan posisi daripada tangan ya. Posisi daripada tangan itu adalah ditaruh di atas pangkuan kita Bapak Ibu. Ya, ditaruh di atas pangkuan kita senyaman mungkin. Dan juga Bapak Ibu bisa lihat punggung adalah tegak dan bagian leher juga adalah lurus. Ya. Jadi ini untuk postur duduk kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana mata kita terpejam, kemudian rahang kita tertutup, dan lidah kita ada yang bilang ditempelkan di langit-langit ya. Jadi biar air liur lebih gampang untuk mengalir sehingga kita nggak perlu terganggu ketika banyak mungkin air liur di sekitar mulut kita ya, di dalam mulut kita. Nah, jadi ini untuk postur tubuh kita yang perlu kita lakukan. Selanjutnya kita akan bermeditasi dengan 4 objek yang biasa kita latih, yaitu yang pertama adalah memancarkan cinta kasih untuk diri kita sendiri. Ya, jadi ketika Bapak Ibu sudah duduk sekarang dalam kondisi rileks, kemudian kita pelan-pelan memancarkan cinta kasih kepada diri kita sendiri. Dimulai dari pemancaran cinta kasih diri kita sendiri. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga saya berbahagia,
bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Mari kita mulai melakukan meditasi dengan mengulangi kata-kata di atas. Meditasi sesi pertama kita mulai.
Sambil Bapak Ibu memperhatikan kesadaran kita, saat ini kita akan masuk kepada di sesi kedua dengan membayangkan wajah daripada orang yang kita cintai. Sambil membayangkan wajahnya, di dalam batin kita mengucapkan semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Mari kita melanjutkan meditasi sesi kedua untuk orang-orang yang kita cintai.
sambil menjaga kesadaran kita. Selanjutnya di sesi ketiga kita akan membayangkan musuh-musuh kita, orang-orang yang menyakiti kita, membuat kita kesal, benci, dan seterusnya. Sambil membayangkan wajah mereka, di dalam batin kita akan mengucapkan, semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Selanjutnya kita bermeditasi di sesi ketiga dengan membayangkan wajah dari musuh kita, sambil membayangkan wajah dari musuh kita. Di dalam batin kita mengucapkan, semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan meditasi di sesi ketiga.
sambil kita menyadari objek sesi ketiga. Selanjutnya kita masuk pada sesi keempat dengan membayangkan semua makhluk, mereka-mereka yang netral, yang tidak memiliki hubungan karma dengan kita. Di dalam batin kita menyebutkan semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Sekali lagi, kita bisa membayangkan semua makhluk atau makhluk-makhluk yang sedang menderita, atau mereka-mereka yang sedang terkena sakit, terkena dampak daripada COVID-19. Kita dapat mendoakan mereka dengan mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Kita lanjutkan sesi keempat untuk beberapa saat ke depan.
Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Mari kita lanjutkan dengan membacakan doa dedikasi kebajikan. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung, semoga memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar praktek dan merealisasi dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangha dan para Bodhisattva. Semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu, semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.